Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami terus meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Semua jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak terima segala pujian, terima segala sembah. Haleluya. Kami mau terus menyembah, mengagungkan nama-Mu, memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, Jesus. Engkau layak Tuhan, Bapa yang mengasihi. Segala syukur hanya bagi-Mu Bapa.
So here I bow, so here I bow to lift you high. Thank you, Lord Jesus. Be glorified in all things of my life. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Oh, I am yours, forever yours. We worship you, God. We praise you, Lord. Right here, you're never enough. You're never enough for me. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, God. You are my everything, Jesus. Shandalaba yalaba yalaba yalaba. Oh, kiralaba yalaba ya shandadabo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. You are more than anything. You are more than anything. We love you, God. Oh, Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, God, I worship you. Oh, God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh, God, I worship you. 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 Be glorified, be glorified and magnified. Oh, God, I worship you. Oh, God, oh, God, I worship you. Oh, God, I worship you. Oh, God, I worship you. Be glorified
Shalom guys, para worshiper yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini kita dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, amin. Kenapa saya lebih suka memanggil atau menyebut anak-anak Tuhan itu sebagai worship? Karena pada dasarnya, pada intinya bahwa anak-anak Tuhan itu harus worship, harus penyembah. Dan kita akan memasuki malam hari ini, tema kita adalah sikap hati yang menyembah. Dan sebelum kita masuk kepada materi kita, materi firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama, mari kita berdoa. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami minta pertolongan, pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Biarlah Engkau memberikan kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami boleh mendengarkan dan boleh melakukan, supaya kami boleh hidup yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi, yang memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk kepada materi firman Tuhan malam hari ini, saya mau menyampaikan yaitu tema kita yaitu tentang sikap hati yang menyembah. Kenapa kita dituntut untuk selalu mempunyai sikap hati yang menyembah? Dan saya akan membawa firman Tuhan ini, saya ambil dari Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai 39. Dan firman Tuhan seperti ini. Ini dikisahkan seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu ia duduk makan. Sementara Yesus sedang makan, datanglah seorang wanita berdosa membawa sebuah buli-buli kualam minyak berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak yang wangi itu. Kisah ini adalah gambaran sebuah tindakan worship, sebuah tindakan penyembahan. Kenapa saya berkata seperti itu? Wanita ini dikenal adalah seorang wanita pendosa. Dikenal di kotanya dia adalah seorang yang sering melakukan dosa di dalam hidupnya. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus ada di kota di mana ia tinggal, lalu ia datang. Ini menunjukkan bahwa dia punya sikap hati. Kenapa dia punya sikap hati? Karena ini tidak jauh dari pengalaman hidup. Ya, seorang penyembah, dia akan mampu memuji menyembah Tuhan. Itu karena apa? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena banyak orang sudah tidak bisa menyembah Tuhan, dia garing hidupnya kepada Tuhan, hubungannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak atau kurangnya pengalaman worship, pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini diceritakan bahwa seorang wanita yang berdosa, dia datang berlari ke hadapan Tuhan. Dia membawa minyak. Kalau di dalam budaya orang Israel, bahwa minyak kualam ini adalah salah satu minyak yang nilainya atau harganya sangat tinggi. Tapi kenapa dia datang ke hadapan Tuhan? Dia menaburkan minyak ini, minyak yang wangi, minyak yang mahal harganya, dengan begitu cuma-cuma. Dan dia membasuh kaki Yesus. Ini diceritakan adalah sikap hati yang tidak memandang seberapapun nilainya, yang tidak memandang apapun masalah, apapun dosa yang dia lakukan, tapi dia datang menuju kepada Tuhan. Dia datang berlari, dia membawa minyak, dia membasuh kaki Yesus dengan minyak tersebut. Hari-hari ini saya mau mengajak seluruh anak muda, seluruh teman-teman saya yang masih muda, supaya pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus, yaitu dengan worship kepada Tuhan Yesus itu, supaya kita setiap hari boleh
berjumpa dengan Tuhan, setiap hari kita boleh menyembah Tuhan. Bukan karena apa yang kita punya, tapi karena begitu berterima kasihnya kita. Tuhan telah memberikan kita hidup, Tuhan telah memberikan kita segala-galanya sampai saat ini. Dan di sini ada beberapa poin tentang kenapa seseorang itu bisa worship, bisa menyembah Tuhan dengan tulus. Dan ketika dia di dalam hidupnya, kesehariannya mampu untuk tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Ini ada poin-poin. Yang pertama adalah penyembahan itu lahir dari pengalaman hidup. Seperti yang telah saya katakan, bahwa seseorang tidak akan bisa menyembah Tuhan. Seseorang tidak akan bisa dengan tulus menyembah Tuhan kalau dia tidak punya pengalaman yang banyak, punya pengalaman yang baik berjalan bersama dengan Tuhan. Karena penyembahan itu tidak belajar dari teori, dogma atau doktrin, tetapi itu lahir dari pure, dari hati kita yang berterima kasih Tuhan telah memberikan kita segalanya. Yaitu yang pertama, yang paling utama adalah telah memberikan napas kehidupan kepada kita. Dan di sini diceritakan kenapa wanita yang tadi, wanita yang pendosa tadi, dia datang ke hadapan Tuhan. Dia boleh berlari ke hadapan Tuhan. Pasti ada yang menyebabkan dia seperti itu. Di ayat yang ke-37 dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Ia adalah seorang pendosa. Di kota itu dikenal sebagai perempuan pendosa. Kalau seandainya permasalahan hidup atau apapun yang dilakukan dia, atau dosa apapun yang dilakukan dia, kalau dia hanya memikirkan tentang kelayakan atau ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, mungkin dia tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Tetapi karena pengalamannya bersama dengan Tuhan, ketika dia datang, Tuhan tidak membenci dia. Tuhan tidak memandang dia dengan sinis, tapi Tuhan datang membuka tangannya. Tuhan membuka hati seluas-luasnya buat dia. Itulah yang membuat dia mempunyai pengalaman hidup dengan Tuhan. Sehingga dia datang dengan membawa minyak, dengan hati yang benar-benar hancur di hadapan Tuhan. Dia berkata bahwa dia pendosa. Oleh karena itu, saya berharap bahwa anak-anak muda, saudara-saudara saya yang luar biasa di luar sana, banyak mungkin pengalaman hidup kita yang jatuh bangun di dalam dosa. Tapi dengar baik, pengalaman itu bukanlah sebagai sesuatu yang menjauhkan kita kepada Tuhan, tapi justru yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan, memberanikan kita untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Sehingga kita boleh menaikkan worship, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, yaitu yang terbaik. Seperti perempuan yang tadi, dia datang membawa yang terbaik. Apa? Minyak. Kalau di dalam adat istiadat orang Yahudi, minyak itu adalah salah satu alat yang paling berharga. Maka untuk itu, seperti yang telah saya bilang tadi kepada anak-anak muda, bahwa pengalaman hidupmu, sekacau apapun pengalaman hidupmu, ya, apapun dosa yang kamu lakukan, mari jangan membuat dosa dan pelanggaranmu itu untuk jauh dari Tuhan. Tapi kamu harus berlari datang kepada Tuhan dengan penyembahan kamu. Dan yang kedua adalah, kenapa seseorang itu bisa menaikkan pujian, bisa menaikkan penyembahan kepada Tuhan, yaitu yang kedua, yaitu penyembahan itu adalah suatu persembahan. Karena banyak orang yang menyempitkan makna daripada penyembahan itu atau persembahan. Persembahan itu bukan hanya sekedar ketika kita memberikan persembahan kita atau perpuluhan kita di dalam gereja. Tapi persembahan itu adalah seperti Rasul Paulus berkata bahwa berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan.
Maka untuk itu anak-anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua supaya hari-hari ini kita boleh belajar, kita boleh semakin mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak cukup hanya sekedar materi, tapi persembahan yang paling utama adalah tubuh kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa ketika kita sudah melakukan hal itu, saya percaya Tuhan akan berkenan kepada kita. Dan ada yang ketiga adalah, poin yang ketiga, kenapa seseorang itu bisa worship, menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa dia menyadari penyembahan adalah suatu ungkapan syukur kepada Tuhan. Seseorang yang dia mampu untuk mengucapkan syukur, mengucapkan persembahan, mengucapkan pujian kepada Tuhan, itu dikarenakan adalah bahwa dia merasa atau dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesehatan buat dia. Seperti yang telah kita baca tadi di ayat-ayat yang sebelumnya, kenapa wanita tersebut datang kepada Tuhan? Itu karena pengalaman hidupnya dia. Ketika dia melakukan dosa, manusia di luar sana dengan mata yang sinis, dengan tidak membuka hati untuk dia, tetapi Tuhan berbeda. Tuhan Yesus datang menerima dia. Tuhan Yesus tidak menghakimi dia, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Pengalaman itulah yang membuat wanita ini boleh membawa penyembahan kepada Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ketika saudara-saudara saya, saudara-saudara muda yang luar biasa dalam Tuhan di luar sana menyembah Tuhan, saya percaya apapun permasalahan, apapun yang telah saudara lakukan, saya percaya akan tetap dijaga oleh Tuhan. Untuk itu, malam hari ini, dengan poin-poin yang telah saya sampaikan, yang telah saya seringkan kepada teman-teman, bahwa intinya adalah bahwa penyembahan itu bukanlah sesuatu yang dipelajari. Penyembahan itu bukanlah sesuatu doktrin, tapi penyembahan itu adalah dari hati. Penyembahan itu adalah pengalaman hidup. Ketika engkau mempunyai pengalaman hidup, ketika engkau mempunyai suatu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, pasti kamu akan mampu untuk memberikan penyembahan yang tulus, yang sempurna di hadapan Tuhan. Untuk itu, anak-anak muda yang luar biasa di luar sana, saya percaya hari-hari ini memang kita mengalami sesuatu yang namanya masa di mana kita itu susah untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Susah untuk menjangkau satu dengan yang lain. Tapi saya percaya karena kita intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat supaya kita mampu, walaupun keadaan pandemi, keadaan ini susah, tapi Tuhan memberikan kita hikmat agar kita boleh menjalaninya dengan sempurna. Dan saya percaya anak-anak muda yang luar biasa pada saat ini banyak tugas, banyak tugas yang tetap harus kita lakukan. Walaupun pandemi, walaupun kita tidak bisa berjumpa, tapi saya berharap bahwa anak-anak muda tetap melakukan komunikasi, tetap mendorong satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk tetap datang menyembah Tuhan, untuk tetap berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, karena itu adalah penyembahan. Itu adalah salah satu wujud daripada penyembahan itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi di Lukas 7 ayat 36 sampai ke 39, bahwa wanita itu datang kepada Tuhan, dia itu membawa persembahannya tanpa dia memandang apa dosa yang telah dia lakukan, apa kesalahan yang telah dia berbuat. Tapi ia datang dengan tulus berkata,
bersama dengan pengalaman hidup, di mana dosanya telah diterima Tuhan dan diampuni Tuhan. Sehingga pengalaman itulah yang membawa dia untuk datang memberikan, untuk membawa worship, untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Untuk itu, anak-anak muda yang luar biasa di luar sana, saya percaya keadaan yang sulit ini, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, kita intim untuk memuji Tuhan, worship bersama dengan Tuhan, saya percaya langkah-langkah kita akan selalu dijaga Tuhan. Apapun yang sedang kamu lakukan, apapun yang engkau inginkan, percayalah kamu akan menerimanya. Untuk itu, malam hari ini sebagai poin yang penting bagi kita adalah mari miliki sikap hati yang benar-benar menyembah di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau menekankan kepada anak-anak muda yang luar biasa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari miliki sikap hati yang medar di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Karena itu akan membawa kamu kepada hidup yang sesungguhnya. Masalah boleh ada, keadaan boleh semakin sulit, tapi percayalah engkau akan tetap dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Dan saya juga mau tetap menekankan, memberikan pesan buat anak-anak muda di luar sana, mari tetap mendukung negeri kita, bangsa kita ini di dalam doa. Terlebih pada saat ini pandemi COVID ini belum berlalu, mari sama-sama kita menopang, mendukung di dalam doa. Begitu juga dengan perekonomian yang terjadi di negeri kita. Secara global, seluruh dunia, mari kita doakan supaya kiranya Tuhan boleh menghardik, Tuhan boleh memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oke, saya berharap dimanapun anak-anak muda berada, tetap patuhi aturan-aturan daripada pemerintah kita setempat, dan kemanapun melangkah, tetap membawa di dalam doa, dan apapun aktivitasmu, tetap andalkan Tuhan. Untuk itu malam hari ini, itu yang bisa saya bagikan kepada anak-anak muda. Saya percaya malam hari ini, kamu boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, sehingga kamu boleh tetap berjalan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, malam hari ini kami ucapkan kehadirat Tuhan, di mana kami telah mendengar bahwa penyembahan yang membawa kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama bagaimana sikap hati seorang penyembah. Untuk itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu pimpin kami agar kami boleh memberikan worship, memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan selesai, tapi kami percaya firman-Mu akan tetap untuk selama-lamanya bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.